Halo, perkenalkan nama saya Nika Dekdihita Prayandari dari jurusan FBSD. Sekarang saya akan mempresentasikan 3 tokoh entrepreneurship yang telah sukses. Jadi, saya akan mempresentasikan nama usaha yang dipresentasikan, nama founder usaha, kisah inspiratif founder mendirikan usaha tersebut, dan nilai entrepreneurial yang saya tangkap dari masing-masing kisah dari tokoh entrepreneur. Yang pertama yaitu Jeffrey Preston Bezos atau yang lebih dikenal sebagai Jeff Bezos. Nama usaha yang dipresentasikan yaitu Amazon. Nama founder usaha Jeff Bezos. Kisah inspiratifnya, jadi Jeff Bezos mendirikan Amazon pada tahun 1994. Sebelumnya, ia adalah seorang wakil presiden di sebuah perusahaan investasi Wall Street yang sukses. Namun, ketika ia menemukan data statistik bahwa penggunaan internet meningkat pesat hingga 2.300% per tahun, ia merasa ini adalah peluang luar biasa. Ia lalu menyusun daftar 20 jenis produk yang bisa dijual secara online dan akhirnya memilih buku karena mudah dikatalogkan, murah, dan memiliki permintaan tinggi. Ia keluar dari pekerjaannya yang aman dan bergaji tinggi, lalu pindah ke Seattle untuk memulai Amazon dari garasi rumahnya. Ia bahkan menamai awal perusahaannya Kadabra, sebelum diganti menjadi Amazon, yaitu dari sungai terbesar di dunia, sebagai simbol ambisinya untuk membuat toko online terbesar di dunia. Dalam waktu singkat, Amazon berkembang dari penjual buku menjadi marketplace global untuk hampir semua jenis produk, termasuk teknologi cloud computing, artificial intelligence, dan streaming. Selanjutnya yaitu nilai-nilai entrepreneurial yang bisa dipelajari, yaitu yang pertama, keberanian mengambil risiko besar. Jeff Bezos berani meninggalkan zona nyaman demi mengejar mimpi. Yang kedua, visioner. Jeff Bezos melihat potensi besar dari internet sebelum orang lain menyadarinya. Yang ketiga, customer centric. Selalu menekankan bahwa pelanggan adalah fokus utama. Yang keempat, inovatif dan terus berkembang. Amazon tak hanya menjual barang, tapi juga menciptakan layanan-layanan baru seperti AWS yang mendisrupsi industri. Yang kedua, Lawrence Edward Page atau yang lebih dikenal sebagai Larry Page. Nama usaha yang dipresentasikan yaitu Google. Nama founder usaha Larry Page. Kisah inspiratifnya yaitu Larry Page lahir tahun 1973 di Michigan, Amerika Serikat. Sejak kecil, ia sudah tertarik pada komputer karena kedua orang tuanya merupakan profesor dalam bidang komputer dan teknologi. Minatnya terhadap sistem informasi sangat kuat sejak remaja. Saat belajar di Stanford University untuk program doktoral, ia bertemu Sergey Brin. Bersama-sama, mereka mengembangkan proyek penelitian tentang bagaimana cara terbaik mengindeks dan menelusuri data dari internet yang saat itu masih sangat terbatas dan tidak terorganisir. Dari proyek itulah lahir sebuah mesin pencari yang awalnya bernama Backrub dan kemudian berubah nama menjadi Google. Visi Larry Page adalah menciptakan mesin pencari yang bisa mengatur informasi dunia dan membuatnya dapat diakses secara universal dan berguna. Google tumbuh sangat cepat dan mengubah cara orang di seluruh dunia mencari informasi. Larry Page menjabat sebagai CEO Google dan kemudian CEO Alphabet Inc., perusahaan induk Google. Ia dikenal sebagai sosok pemimpin yang visioner, sangat fokus pada teknologi, dan percaya pada kekuatan ide-ide besar. Selanjutnya yaitu nilai-nilai entrepreneurial yang bisa dipelajari, yaitu
Yang pertama, berpikir panjang dan besar. Larry Page tidak hanya ingin membuat mesin pencari, tapi ingin mengatur informasi dunia. Yang kedua, inovatif dan berani berbeda. Google sukses karena tampil beda dari mesin pencari lainnya saat itu, dengan kecepatan, relevansi, dan desain sederhana. Yang ketiga, fokus pada dampak positif global. Page tidak hanya mengejar profit, tapi ingin membuat teknologi yang benar-benar membantu banyak orang. Yang ketiga yaitu Anthony Salim. Nama usaha yang dipresentasikan yaitu Indofood. Nama founder usaha Anthony Salim. Kisah inspiratifnya yaitu Anthony Salim mewarisi tanggung jawab besar dari ayahnya, Lim Siu Leong, yang merupakan salah satu konglomerat terbesar di Indonesia. Namun, pada saat krisis moneter 1998, Salim Group mengalami guncangan hebat. Banyak asetnya dilepas dan kepercayaan publik terhadap kelompok usahanya merosot. Anthony Salim menghadapi tekanan luar biasa, termasuk beban untuk menyelamatkan perusahaan dan puluhan ribu karyawan. Dengan pendekatan kepemimpinan yang tenang, hati-hati, dan penuh strategi, Anthony fokus membangun kembali kepercayaan dan kekuatan inti bisnis. Salah satu fokusnya adalah Indofood, produsen makanan terbesar di Indonesia. Ia memperkuat inti produk seperti mie instan Indomie, bumbu dapur, dan bahan makanan pokok. Berkat strategi ekspansi dan kualitas produk yang konsisten, Indomie tidak hanya menjadi makanan favorit masyarakat Indonesia, tapi juga mendunia dan terkenal hingga Nigeria, Timur Tengah, dan Eropa. Selanjutnya yaitu nilai-nilai entrepreneurial yang bisa dipelajari yaitu 1. Resiliensi dalam krisis, yaitu mampu menghadapi krisis ekonomi dan keluar lebih kuat. Yang kedua, komitmen terhadap kualitas dan lokalitas. Produk Indonesia yang menjadi simbol nasional dan sukses secara global. Yang ketiga, kepemimpinan strategis, mengambil langkah-langkah yang tidak emosional tapi terukur. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.